Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang kita utamakan, mari kita meneguhkan sikap syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrah dan iradahnya jualah kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semogalah salat Jumat berjamaah kita pada hari ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut setia beliau, termasuk kita sampai hari kiamat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah yang kita bacakan di awal tadi, ayat 183, maka nampak bahwa saum Ramadan itu merupakan sebuah sistem. Dan sebagai sebuah sistem, dia punya input, proses, dan output. Inputnya adalah iman, alladzina amanu. Prosesnya adalah saum Ramadan, kutiba alaikumus shiyam. Lalu kemudian outputnya adalah manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Itu berarti bahwa capaian dari saum Ramadan itu adalah manusia-manusia yang bertakwa. Maka setiap manusia yang melaksanakan saum Ramadan, insya Allah akan mendapatkan predikat takwa. Hanya saja kadarnya tentu berbeda-beda. Kadar ketahanan ketakwaannya berbeda-beda. Ada yang kadar ketahanannya 1 tahun, lalu kemudian tahun berikutnya diperbaharui lagi ketakwaannya. Ada yang kadar ketakwaannya 6 bulan, lalu kemudian kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama. Yang berzina tetap berzina, yang korupsi tetap korupsi. Ada pula barangkali yang ketahanannya 1 hari, lalu kemudian kembali kepada tradisi-tradisi lamanya. Maka karena itu, agar ketahanan takwanya tidak hanya 1 tahun, tidak hanya 6 bulan, tidak hanya 1 pekan, tidak hanya 1 hari, agar ketakwaannya itu bisa abadi sampai menutup mata, maka pertama yang dilakukan adalah bahwa iman yang disiapkan untuk melaksanakan saum Ramadan itu haruslah sempurna. Karena memang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk bersaum adalah alladzina amanu. Bukan alladzina aslamu, tapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa level mukmin itu di atas daripada level muslim.
Orang Muslim adalah orang yang dirinya yang baru masuk Islam, sehingga kebiasaan-kebiasaan lama, tradisi-tradisi usang yang tidak sesuai dengan ajaran Allah masih mewarnai cara beragama mereka. Tapi mukmin justru adalah ajaran Allah itu sendiri yang sudah masuk dan merasuk dalam dirinya, sehingga mempengaruhi totalitas kepribadiannya. Cara pandangnya Muslim, cara dengarnya Muslim, melangkahnya Muslim, pendekatan semua kepribadiannya dilandasi oleh ajaran Islam. Itulah orang mukmin. Dan orang mukmin itulah yang sesungguhnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Lalu kemudian dalam proses berikutnya, saum Ramadan dengan amal-amal lainnya, ya salat malamnya, ya baca Al-Qur'annya, ya sedekahnya, kemudian ditutup dengan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah sesungguhnya yang bisa membuat ketakwaan itu bisa bertahan tidak hanya 1 tahun, tapi bisa bertahan seumur hidup. Dan inilah yang maksud daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ekuivalen dengan 83/3 tahun. Dan 83/3 tahun itu adalah rata-rata harapan hidup manusia. Maka ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka mereka akan takkan Allah sebagai orang yang takwa seumur hidupnya. Dan ketika orang sudah mendapatkan takwa seumur hidupnya, tidak ada yang bisa mengubah ketakwaannya, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepadanya. Siapa yang ditunjuki Allah, tidak ada yang bisa disesatkan oleh siapa. Sebaliknya, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Maka begitu orang mendapatkan itu Qadar, insyaallah orang itu akan menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka dampak dari ketakwaan yang terperoleh selama saum Ramadan terbagi dua. Yang pertama adalah dampak pribadinya, lalu kemudian dampak sosialnya. Dampak perorangan dan dampak kolektif, dampak fardi dan dampak jamaah. Maka dampak pribadinya adalah manusia yang bertakwa itu, atau pribadi yang bertakwa itu akan mendapatkan kekasih dari Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam jalan Al-Quran dikatakan sebagai auliya Allah, wali Allah. Dalam surah Yunus bisa kita baca, ada inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dzalika tabdila li kalimatillah, dzalika wal fawzul azim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa takut menghadapi masa depan, bagaimanapun kelamnya masa depan, bagaimanapun gelapnya masa depan. Mereka tetap melihat ke depan dengan pandangan yang cerah, karena mereka punya cahaya, mereka punya Al-Quran yang bisa menerangi mereka. Dan mereka pun juga tidak merasa sedih dengan apa yang sudah mereka lalui, masa kelam yang mereka lalui, kerugian yang mereka lalui. Itu sesungguhnya tidak menjadikan mereka sedih, karena semua kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu sebabkan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka bergembira dalam kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Itulah kemenangan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Itulah profil dari aulia Allah. Produk dari saum Ramadan. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas mereka selalu terkontrol, sehingga dalam hadis qudsi dikatakan bahwa ketika mereka melihat Allah yang menjadi matanya, ketika mereka mendengar Allah yang jadi telinganya, ketika mereka bertindak Allah yang jadi tangannya, dan ketika mereka melangkah Allah yang jadi kakinya. Itu sebabkan mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ketika mereka meminta, Allah kabulkan, dan ketika mereka minta perlindungan, Allah pun memberikan perlindungan. Itulah profil dari aulia Allah atau wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti pun juga demikian. Bahkan dalam sebuah hadis katakan para nabi dan para syuhada sempat ini pada mereka. Begitu mereka melihat orang-orang yang bercahaya di atas panggung dan panggungnya juga bercahaya, maka para syuhada bertanya kepada para nabi, kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka ya Rasulullah? Bolehkah kami mencintai mereka? Maka Rasulullah mengatakan mereka adalah orang yang tahabbu fillah, la bi amwalihim wa la ansab. Mereka adalah orang yang semasa hidup di dunia saling bercinta karena Allah, tidak pandang harta dan tidak pandang keturunan. Lalu kemudian Nabi melanjutkan dengan ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lahum busyra fil hayati dunya wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian dalam konteks sosial, dalam konteks kolektif, iman takwa kalau sudah dimiliki oleh kelompok-kelompok yang aulia Allah tadi, mereka berkumpul membangun sebuah warga, apakah itu warga kelurahan, apakah itu warga kecamatan, warga kabupaten, warga provinsi, warga negara, warga internasional, maka ketika mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkatan, baik dari langit maupun dari bumi. Maka dalam surah Al-Araf bisa kita baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya sebuah penduduk negeri, sebuah warga, sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi ketika mereka tidak lagi beriman dan bertakwa, anti beriman dan takwa, niscaya kami akan turunkan siksa disebabkan perbuatan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan dari manusia yang bertakwa dalam konteks kolektif secara jamaah, secara berjamaah, itu turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah artinya zadul khair, bertambahnya kebaikan dalam segala lapangan kehidupan, ya ekonomi, ya hukum, ya pendidikan, ya keamanan, ya budaya, mereka dalam semua kehidupan. Bila mana orang beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan kebaikan yang berlimpah. Maka kehidupan yang sangat strategis di antara semuanya itu adalah Al-Quran mengatakan ekonomi dan keamanan. Ketika Allah memberkati ekonomi sebuah masyarakat itu, maka ekonomi akan bertumbuh dengan baik dan kemudian mensejahterakan kehidupan masyarakat. Itulah ekonomi yang barakah. Tapi sebaliknya,
ketika ekonomi tidak berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pertumbuhannya tinggi, tapi tidak pernah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah ketimpangan. Di satu pihak ada yang berlebihan, di lain pihak banyak yang berkekurangan. Dalam kata lain, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini tanda bahwasanya ekonomi tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga keamanan. Stabilitas keamanan itu akan bagus bila mana orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberkati keamanan sehingga stabil. Tetapi ketika orang tidak lagi meninggal, tidak lagi beriman dan bertakwa, keamanan ini tidak stabil karena hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Allah sudah menentukan hukum-hukum dalam Al-Quran. Ada yang mencuri, ada hukumnya; yang merampok, ada hukumnya; yang berzina, ada hukumnya; yang membunuh, ada hukum. Tapi ketika mereka tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu keamanan tidak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak ada majuan yang berbeda. Maka karena itu mari kita mengusahakan agar saum Ramadan kita tahun ini memberikan iman dan takwa pada pribadi kita. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana iman dan takwa itu bisa transfer dalam sebuah masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان وناشئة المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.